Assalamualaikum lur, gimana kabarnya? Sebuah film berjudul Hancock tahun 2008 mengisahkan cerita niat baik tak selalu berujung baik. Hal itulah yang dirasakan John Hancock, seorang pria yang memiliki kekuatan super namun dibenci masyarakat karena aksinya yang berlebihan saat menangkap pelaku kejahatan. Tak hayal Hancock merusak fasilitas publik yang tidak sebanding dengan aksi heroiknya. Semua itu Hancock lakukan karena dirinya merasa kesepian, tak ada yang menganggap bahkan mengapresiasi tindakannya. Lalu bagaimanakah Hancock dapat merebut hati masyarakat? Siapkan asbak udut kopi dan menyan, selamat menyaksikan. All units, code 3 pursuit of 211 White Avenue. Cerita diawali dengan adegan pengejaran sekelompok pencuri yang sedang melarikan diri. Di waktu yang sama di tengah kota, seorang pemabuk bernama Hancock dibangunkan oleh anak kecil yang memberitahunya ada kelompok penjahat yang harus segera ditangkap. Hancock! Bad guys? Di bawah pengaruh alkohol, Hancock melompat ke langit dan menabrak papan petunjuk yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Bahkan Hancock hampir saja menabrak sebuah pesawat dalam aksi pengejaran pelaku pencurian. Setibanya di sana, Hancock melepas kap mobil dan segera masuk untuk bernegosiasi. Namun mereka tak mau menyerah begitu saja sebelum melakukan perlawanan. Hancock yang kebal senjata segera menghentikan mobil dengan kakinya, kemudian membawa mereka terbang menuju gedung DPR Amerika. Berita mengenai aksi heroik Hancock menyebabkan rusaknya fasilitas publik yang ditaksir mengalami kerugian yang sangat besar. Bahkan petugas kepolisian pun merasa mereka dapat menangkap pelaku tanpa merusak fasilitas publik. Meskipun dianggap sebagai beban kota, namun masih banyak orang yang mengidolakan Hancock. Salah satunya adalah wanita ini, sebut saja Mawar, yang memaksa Hancock untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Namun ternyata letusan gairah Hancock mampu melelehkan atap besi. Melihat hal itu, Mawar sempat panik. Sepersekian detik saja terlambat, mungkin dirinya lah yang akan meleleh. Tanpa pikir panjang, Mawar segera pergi meninggalkan Hancock. Sorry. Keesokan harinya, cerita akan fokus kepada Ray, seorang konsultan sales yang sedang mempresentasikan idenya mengenai perubahan dunia. Ray mempromosikan sebuah logo berbentuk hati yang dapat mereka gunakan untuk produk terbaru. Namun bukannya mendapat apresiasi, Ray justru dianggap ODGJ. It is the brand that represents the all heart symbol. Are you a crackpot? Di saat hendak pulang, Ray terjebak di kemacetan kota Amerika. Tanpa adanya penjaga palang pintu, Ray justru terjebak di tengah rel kereta. Karena mobil tidak bisa bergerak, Ray yang hendak keluar justru mematahkan gagang pintu yang membuat Ray semakin panik di tengah laju kereta api yang semakin mendekat. Lalu tiba-tiba tepat sebelum terjadinya tabrakan, Hancock datang melempar mobil Ray. Namun yang jadi masalah, Hancock tertabrak kereta yang pastinya Hancock tidak akan terluka. Namun akibat dari tabrakan tersebut, kereta pengangkut mengalami kerusakan yang cukup parah. Lagi dan lagi netizen mempertanyakan tindakan Hancock yang memilih opsi menabrakkan diri, sementara Hancock bisa membawa terbang mobil tanpa harus terjadi kecelakaan. Right up in the air with the car. Some superhero you are.
right. She should sue you. Melihat hal itu, Ray segera membela Hancock meskipun menyebabkan kecelakaan panjang, namun nyatanya sampai saat ini Ray masih hidup berkat bantuan Hancock. Shut up! Thank you very much, Hancock. Thank you. Do people understand I'm alive? I get to go home and see my family. I should be... Setelah mengantar Ray pulang, Hancock sempat berkenalan dengan istri Ray yang bernama Mary dan putra sulungnya yang bernama Aaron. Di saat hendak pergi, Ray yang ingin membalas kebaikan Hancock mengajaknya makan sore bersama keluarganya. What happened to the car? Oh, boy. Hancock, you eat? Yes, human food? Layaknya sebuah keluarga, mereka bercerita banyak hal saat makan bersama. Namun nampaknya Mary tidak suka dengan sikap arogan Hancock yang selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Blood, more blood. Maybe you don't know this, but not everything in this world is a little boy, and his parents happen to be going. Setelah perut sudah terisi, Hancock yang hendak pulang mendapat wejangan dari Ray mengenai pandangan buruk masyarakat terhadap Hancock. Ray yang ingin mengubah Hancock menjadi seorang pahlawan memberikan kartu namanya. Namun Hancock yang kurang tertarik tanpa memberikan sepatah kata pun segera pergi terbang ke atas langit. Good to meet you, Ray. Mengetahui rencana Ray, Mary sempat tidak setuju karena Mary menganggap orang arogan seperti Hancock tidak akan pernah berubah. Namun Ray yang merasa Hancock hanya membutuhkan support system, bersedia membantu Hancock agar Hancock menjadi pribadi yang lebih baik. Maybe I can't change the world, but I can change this guy's life. You know this kind of guy breaks things. Namun ternyata percakapan Ray didengar oleh Hancock yang sedang berdiam diri di atas rumah mereka. Keesokan harinya, di saat Hancock mendarat di depan rumah Ray, seorang anak kecil bernama Michelle mengejeknya dengan sebutan brengsek. Dari sekian banyaknya kata toksik, entah mengapa Hancock sangat membenci kata brengsek. Michelle yang terus menyebutkan kata itu, lambat laun membuat kesabaran Hancock semakin menipis. Lalu tiba-tiba... Asshole. One more time. Asshole? Menyadari maksud kedatangan Hancock, Ray berencana mengajarkan adab, sopan santun, dan etika bagaimana caranya berbaur dengan masyarakat. Setelah melihat jejak digital Hancock, saat Hancock menyelamatkan paus hingga kebakaran apartemen, Ray menyarankan agar Hancock bijak dalam menggunakan kekuatannya. It's redundant after a while, but my basic diagnosis of your... Come on. Let's get to you. Tak berselang lama, berita mengenai somasi terhadap Hancock disiarkan melalui saluran TV. Terlihat seorang pakar hukum mengecam tindakan Hancock yang semakin hari semakin arogan. Pakar itu memperingatkan Hancock bahwa hukum Amerika jauh lebih kuat. Strong as the U.S. Constitution. Felony destruction of property. Bank on it, buddy. Mendengar berita itu, Ray mendapat sebuah ide bagaimana jika Hancock menyerahkan diri agar kejahatan terus meningkat dan di waktu yang tepat Hancock keluar sebagai pahlawan. Jika selama 2 minggu rencana tidak berhasil, maka Hancock bisa pergi meninggalkan penjara. You deserve better from me. I can be better. Their patience and understanding. I apologize to the people. Dengan menurunkan egonya, Hancock menuruti rencana Ray dan masuk ke dalam penjara dengan sukarela. Good morning, ladies. Di saat memasuki ruang tahanan, para napi ingin membalas perlakuan Hancock karena Hancocklah yang menjebloskan mereka ke dalam penjara. Hancock yang tidak mau membuat masalah sempat memperingatkan mereka jika mereka terus menahan Hancock, maka Hancock berjanji akan memasukkan kepala si Ujang ke dalam pantat si Jagur. Mendengar ancaman yang tidak masuk akal sempat membuat mereka tertawa. Lalu tiba-tiba... Keesokan harinya, Ray yang mendengar kabar tersebut sempat menggelengkan kepalanya. Kemudian Ray menjelaskan hasil putusan sidang yang menuntut Hancock di penjara selama 8 tahun dengan diskon 4 tahun jika berkelakuan baik. Mendengar hal itu, Hancock jelas marah karena Hancock tidak mau membusuk di penjara lebih dari 2 minggu. Stop right there. Stop it.
Hancock! Demanded. They're gonna ask you, where are you going? Di saat Hancock hendak melarikan diri, Ray yang kecewa dengan keputusan Hancock menyebut Hancock sebagai seorang pengecut yang selalu pergi saat masalah tiba. Ray mengingatkan Hancock bahwa semakin besar kekuatan, semakin besar pula tanggung jawab. Mendengar hal itu, Hancock menurunkan egonya dan kembali masuk ke dalam sel tahanan. Setiap harinya sambil menikmati proses, Hancock berolahraga di siang hari dan di malam harinya Hancock mengikuti kegiatan curhat bersama napi yang lain. Meskipun Hancock dapat dengan mudah melarikan diri, namun Hancock tidak mau mengecewakan Ray yang sudah mendukungnya sampai saat ini. Pass. Tak hanya kegiatan penjara, Ray selalu mengajari Hancock bagaimana cara memuji tindakan orang lain dengan berkata good job. Let me hear you say good job. You know, I see that you don't wear a bulletproof vest, security officer. The hell did I have to come for, Ray, if he's done a good job? Hingga tak terasa, waktu berjalan cukup lama, kota yang dikuasai gangster dan mafia mulai menunjukkan taringnya. Di suatu pagi yang cerah, Hancock mendapat pesan dari kepala kepolisian sedang terjadi perampokan dan kepolisian membutuhkan Hancock untuk menyelamatkan para sandera. Set up on the north, east, and south side. The trapped officer's husband. Hey, Hancock. Di sebuah bank konvensional, baku tembak terjadi di antara kedua belah pihak yang mengakibatkan seorang polisi terjebak di tengah pertikaian. Tak berselang lama, dari kejauhan terlihat sosok pahlawan dengan seragam ketatnya berjalan menghampiri kepala kepolisian sambil berkata good job. Good job. Really good job. Setelah mengetahui apa yang sedang terjadi, sambil tersenyum, Hancock berjalan santai di tengah baku tembak kepolisian dan kelompok pencuri. Setibanya di lokasi terjebaknya anggota polisi, Hancock sempat meminta izin untuk menggendongnya karena dikhawatirkan tindakan Hancock termasuk ke dalam pelecehan. Polwan yang tidak memperdulikan hal itu hanya ingin selamat dari tembakan kelompok pencuri. Good job! Setelah berhasil menyelamatkan polwan, kepala kepolisian menyuruh Hancock untuk menyelamatkan para sandera sekaligus menangkap para pelaku. Di tengah keheningan, dengan cepatnya Hancock menghabisi satu persatu anggota dan hanya menyisakan ketua kelompok yang bernama Parker. Sadar tidak bisa mengalahkan Hancock, Parker mengancam akan meledakkan para sandera apabila Hancock tidak mau menuruti kemauan Parker. Di tengah negosiasi, Parker melakukan kesalahan dengan memanggil Hancock dengan sebutan brengsek. Do you know what this is? Do you hear me, asshole? Ya, Hancock berhasil memotong tangan Parker dan menyerahkannya kepada kepala kepolisian agar bom tidak meledak. Di saat Hancock akan pergi, suara tepuk tangan semakin bergemuruh yang menandakan bahwa Hancock sudah menjadi pahlawan di kalangan masyarakat. Di malam harinya, untuk merayakan keberhasilan mereka, Ray mengajak Hancock makan malam bersama di sebuah restoran. Di saat itulah mereka saling bercerita mengenai kehidupan masing-masing. Sebelum bertemu Mary, Ray adalah seorang duda karena istri pertamanya meninggal saat melahirkan Aaron. Thank you. At the bank today. You're from another planet, aren't you? This was a nice dinner, Ray. Ternyata Hancock mengalami hilang ingatan akibat retaknya tulang kepala dan terbangun di sebuah rumah sakit sekitar 80 tahun yang lalu. Namun yang menarik, setelah 1 jam pengobatan, luka yang Hancock terima sembuh dengan sendirinya. Hancock tidak sekalipun menua, namun yang dirinya tahu, di dalam sakunya terdapat 2 tiket bioskop. Hanya itulah kenangan yang Hancock miliki, dan tanpa tahu dirinya siapa, mengapa Hancock berbeda, dan tak ada satupun orang yang mau mengakui keberadaan dirinya. It's probably in the papers 80 years ago. Old Miami emergency room. Nobody?
Mendengar hal itu secara mengejutkan, Mary meneteskan air mata dan tanpa sadar mengucapkan kata maaf. Setelah mengantar Ray, Hancock yang menyadari perubahan sikap Mary secara perlahan mendekatinya dan tanpa sadar mereka pun saling berciuman. Namun tiba-tiba ternyata Mary memiliki kekuatan yang sama, bahkan lebih kuat daripada Hancock. Sebelum pergi, Mary mengancam Hancock untuk tidak membocorkan rahasia ini kepada Ray. Jelas Hancock hanya bisa terdiam dan bertanya-tanya siapakah Mary yang sebenarnya. If Ray finds out about me, you're dead. Keesokan harinya, Ray terkejut dengan kondisi rumah yang sudah berantakan. Kemudian Mary menjelaskan semua kerusakan ini dikarenakan bersin Hancock yang terlalu kuat. Tak berselang lama, Hancock datang untuk memastikan seberapa kuat tubuh Mary. Di tengah kesibukan Ray, Hancock memukul Mary dengan sekuat tenaga. Karena Hancock terus memaksa, akhirnya Mary mau menjelaskan dan berjanji akan menemui Hancock di tempat kediamannya. We're gonna talk. Okay. My place at 4 o'clock. Whatever. Sementara di dalam penjara, Parker berusaha meyakinkan Jagur dan Ujang untuk membalas dendam atas perlakuan Hancock kepada mereka. We're gonna go find Hancock. It's 'cause he took your power. Di sore harinya, sesuai dengan perjanjian, Mary datang untuk menemui Hancock. Di sana Mary menjelaskan mereka memiliki sebutan yang berbeda di setiap zamannya. Dulu mereka disebut sebagai dewa, sekarang mereka disebut sebagai superhero. Dulunya mereka hidup berkelompok, sekarang hanya tinggal mereka berdua yang tersisa. Namun Mary yang tidak mau menjelaskan apa hubungan mereka di masa lalu, membuat John kesal dan mengancam akan memberitahu Ray siapa Mary yang sebenarnya. We're brother and sister. That's a lie. What is this? Di saat Ray sedang mempresentasikan idenya, di waktu yang sama Hancock dan Mary sedang bertarung di tengah jalan. Ternyata benar adanya Mary jauh lebih kuat dibandingkan Hancock. Di saat berdebat, tanpa sengaja Hancock menyebutkan kata gila, kata-kata yang sangat Mary benci. Lalu tiba-tiba I don't know what you're talking about. Daddy, look I don't know what you... Persia, Greece, Brooklyn. Cuckoo. ternyata amarah Mary dapat mengubah cuaca. Badai yang besar menyelimuti pertarungan mereka. Hingga tanpa sengaja mereka menabrak gedung kerja Ray, yang akhirnya Ray tahu siapa sebenarnya Mary. Oh my God. Setibanya di rumah, Mary menjelaskan kepada Ray, Mary dan Hancock adalah pasangan suami istri di masa lalu. Sejauh apapun mereka berpisah, mereka selalu ditakdirkan bersama dan saling terikat satu sama lain. Namun yang pasti itu adalah jalan terbaik bagi mereka berdua. He's always there. He finds me. It's physics. He's my husband. It's just the way we are. We? Me and him. To let me think I was here alone. Di tengah ketidakpastian, Hancock yang sedang berbelanja mendapat kode dari penjual bahwa ada pencuri yang sedang bersembunyi. Tanpa basa-basi, Hancock langsung mengeluarkannya dan menantang pencuri dengan menggunakan sebuah cemilan. Zagna bar versus your guy. Setelah mengalahkan pencuri, ternyata tembakan pencuri itu menembus tubuh Hancock. Hancock yang kebal terhadap semua senjata harus dilarikan ke rumah sakit. You're becoming mortal. Berita mengenai tahanan penjara yang kabur tergantikan dengan berita penembakan Hancock. Jelas hal itu membuat semua orang terkejut bagaimana bisa senjata menembus tubuh Hancock. Di saat Hancock terbaring, Mary datang dan menjelaskan semuanya. Semakin mereka bersama, semakin melemah kekuatan mereka, hingga pada akhirnya mereka akan kembali menjadi manusia normal. Oleh karena itu, Mary menjauh dari Hancock agar kekuatan mereka kembali dengan sendirinya. Every time we're together,
keep one alive. Setelah itu, Mary menceritakan luka yang ada di tubuh Hancock. Dari masa ke masa, mereka diburu oleh manusia karena dianggap sebagai ancaman. Hingga di suatu hari, tepatnya 80 tahun yang lalu, saat mereka akan menonton bioskop, sekelompok orang mulai menghajar Hancock. Akibat hantaman benda tumpul, Hancock mengalami amnesia. Mary yang merasa jika mereka bersama akan berbahaya, memutuskan untuk meninggalkan Hancock. Itulah cerita singkat masa lalu mereka berdua. You were a hero. And we're becoming mortal like now. Sementara di tempat lain, Ray yang hendak masuk ke dalam rumah sakit berpapasan dengan pria bertangan besi. Dan di saat Ray akan menjenguk Hancock, tiba-tiba ya, demi melindungi Hancock, Mary tertembak sebanyak 2 kali. Setelah menerobos ke kamar sebelah, Hancock segera mengamankan Mary dan melawan tahanan yang ingin membalas dendam. Meskipun Hancock masih memiliki kekuatan, namun secara perlahan tubuh Hancock mulai kembali seperti manusia. Hancock terkena tusukan dan tembakan yang tak terhitung jumlahnya. Upon us all, Hancock. Di waktu yang sama, Mary yang sedang mendapat perawatan medis semakin memburuk dan tak sadarkan diri. Sementara itu, Hancock yang sudah mencapai batas terjatuh di hadapan Parker. Dan di saat Parker akan mengakhiri hidup Hancock, tiba-tiba Ray memotong tangan Parker dengan sebilah kapak. You didn't! Di saat mereka sudah dinyatakan meninggal, tiba-tiba Hancock berdiri dan segera pergi menjauh agar kekuatan mereka bisa kembali. Sebulan kemudian, Mary yang kembali hidup sedang berjalan bersama Ray di pusat kota. Tak lama kemudian, Hancock menelepon Ray dan menyuruh Ray untuk menatap ke arah langit. Ternyata Hancock menggambar bulan dengan logo milik Ray, logo yang menggambarkan tentang perubahan dunia yang lebih baik. Tamat. Asshole! Review film Hancock bungkus. Kesimpulan dari film ini adalah, terkadang manusia hanya membutuhkan apresiasi atas pekerjaan yang sudah dikerjakan. Jika Anda atasan ataupun bos karyawan, mengucapkan terima kasih terhadap kinerja bawahan dapat membuat mereka merasa dihargai. Roh Film undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.